lupakkan hati mereka untuk memimpin negara ini sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa rencana Tuhan yang sudah ditaruhkan di dalam negara kami Malaysia, dan kami bawa supaya para pemimpin ini akan melakukan tugasan mereka yang menampilkan negara ini. Mereka akan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami membawa ekonomi supaya Tuhan yang akan memulihkan. Kami membawa para politik supaya Tuhan yang akan mengerjakan sesuatu di dalam politik di dalam negara kami Malaysia. Kami menyerahkan juga semua kebajikan-kebajikan supaya Tuhan yang akan meletakkan sesuatu yang luar biasa, khususnya Tuhan Yesus di dalam negara kami Malaysia. Bapa, kami berdoa aman damai sejahtera Tuhan Yesus akan tercurah di dalam negara kami Malaysia. Kami menyatakan berkat atas Malaysia, berkat atas suku-suku bangsa yang ada di dalam negara kami Malaysia. Semua suku kaum yang ada, Tuhan lawati mereka yang dalam kegelapan. Tuhan terangkan mereka dengan keselamatan-Mu, dengan terang-Mu yang ajaib. Mereka yang sudah mengenal Engkau, bangkitkan mereka biar mereka menjadi terang dan garam bagi bangsa-bangsa yang lain, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bawa negara Malaysia ke dalam tapak tangan kasih-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan mengerjakan sesuatu yang besar di dalam negara kami Malaysia. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dimulai dengan semenanjung sabar dan sabar, kuasa Tuhan yang akan menguasai negara kami Malaysia. Kedaulatan Tuhan yang akan berdaulat di dalam negara kami Malaysia. Terima kasih Bapa, kami serahkan Malaysia ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami membawa juga di Johor. Inilah waktunya Tuhan, kami mau kembalikan di Johor ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan khususnya pemerintahan negeri Johor, kerajaan negeri, serahkan ke Sultan Johor dan semua para pembesar yang ada di dalam negeri Johor. Biar Tuhan yang akan berkehendak dan Tuhan yang akan melakukan perubahan di dalam para pemimpin ini, Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan meletakkan pemimpin yang takut akan Tuhan, yang jujur dan amanah dan berintegriti, Tuhan Yesus, untuk memimpin negeri Johor, Tuhan. Kami membawa pilihan raya negeri Johor yang akan datang supaya campur tangan Tuhan ada di dalam pilihan raya ini. Kami menolak segala rasuah, kami menolak segala penipuan, kami menolak segala pembohongan, kami menolak segala kata-kata yang tidak benar, kami menolak semua kejahatan, kami menolak di dalam nama Yesus. Tapi kami berdoa dalam pilihan raya ini Tuhan, supaya kebenaran, keadilan Tuhan yang akan dicurahkan di waktu, di hari, di masa yang akan adakan pilihan raya di negeri Johor, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Tuhan sudah meletakkan pemimpin-pemimpin yang sudah disiapkan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan kota Johor Bahru khususnya, biar Tuhan melawati. Tuhan melawati dengan kuasanya yang ajaib, kuasanya yang dahsyat, dan kuasanya yang hebat. Kami berdoa supaya Johor Bahru akan dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa. Serahkan berkati negeri Johor, berkati tanah ini, Tuhan Yesus, negeri ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa siap menyerahkan negara pilihan, bangsa pilihan, negara Israel. Terima kasih Bapa, Israel adalah milik kepunyaan Tuhan. Kami menyerahkan kota Yerusalem khususnya, Tuhan akan berkati dan lawati. Terima kasih Bapak, para pemimpin dimulai daripada presiden dan menterinya Tuhan Yesus, semua Tuhan akan lawati dan memberikan hikmat kepada mereka untuk memimpin negara Israel. Terima kasih Bapak, suku bangsa, bahasa dan semua yang mengamankan keagamaan. Kami berdoa supaya Tuhan akan merupakan mereka sehingga mereka akan mencari kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyatakan berkat atas negara Israel.
serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih Bapak. Bapak, dalam nama Yesus, hamba berdoa menyerahkan pemberian ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang akan memuaskan setiap ladang-ladang-Mu di kota dan bangsa ini. Dan lewat pemberian itu, Tuhan Yesus, Engkau akan mengerjakan sesuatu yang ajaib dan dahsyat yang tidak pernah ada di dalam pikiran kami. Bahwa Tuhan yang selalu ajaib, Tuhan yang selalu dahsyat, yang akan melakukan sesuatu yang besar di dalam kehidupan setiap kami. Hamba berdoa menyerahkan pemberian, setiap tangan yang memberi, Engkau memberkati mereka kembali 30, 60, 100 kali lipat. Terima kasih kerja, usaha dan juga semua yang keluarga mereka akan diberkati dengan secara luar biasa. Terima kasih Bapak. Bagi yang tidak ada kesempatan memberi, Tuhan akan memperingatkan kepada mereka supaya mereka akan memberi kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pada saat ini mari kita persiapkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita kosongkan hati kita fokuskan pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu akan mengerjakan dan bekerja di dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berhamba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom buat kita semua. Wow, saya senang sekali kita boleh bertemu lagi sekali lagi pada hari ini dalam ruangan ibadah kita. Amin. Haleluya. Amin. Mari saya mengajak saudara dimanapun Anda sedang berada, kita melihat kepada firman Tuhan di dalam Matius bab yang kelima ayat yang ke-6. Matius bab yang kelima ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Hari ini tema khotbah saya yaitu haus dan lapar akan Tuhan. Haus dan lapar akan Tuhan. Haleluya. Saudara, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah dalam kata aslinya makarios, yang membawa arti diberkati. Beruntung, berbahagialah, diberkatilah. Begitu beruntung sekali, makarios. Mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, kata dipuaskan di sini membawa arti dikenyangkan ataupun surprise us, sesuatu yang membawakan kejutan-kejutan ilahi di dalam kehidupan kita, saudara. Sangat berbeda orang yang mengalami kepuasan dalam Tuhan itu, saudara. Kehidupan mereka sangat berbeda. Salomo pada mulanya kehidupan dia memulaikan kehidupannya dengan takut akan Tuhan. Sehingga dia mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidupnya. Dia mengalami apa yang dikatakan hikmat daripada Tuhan, sehingga Salomo begitu diberkati. Dan sehingga dia begitu berkembang dan diberkati. Dan di akhir kehidupan Salomo, dia berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintah. Di akhir kehidupan Salomo, dia mulai kembali kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Salomo tahu bahwa kepuasan itu hanya bisa dinikmati di dalam Tuhan, saudara. Bukan karena kenikmatan duniawi, bukan karena harta, bukan karena fasilitas yang kita miliki, bukan karena kamu memiliki istri yang begitu banyak sekali sama seperti Salomo.
Tidak saudara, akhirnya dia berkata, dia mulai kembali kepada Tuhan karena selalu mau tahu bahwa kepuasan yang sejati itu hanya ada pada Tuhan. Musa, kita melihat kehidupan Musa dan juga orang Israel. Orang Israel mereka merungut hanya gara-gara mereka tidak punya air untuk diminum. Mereka tidak punya makanan, saudara. Mereka mulai merungut dan mereka berkata, tolong hantar kami kembali ke Mesir. Tetapi sangat berbeda dengan Musa. Musa pernah hidup di istana yang mewah. Kemudian Musa melarikan diri dia ke gurun Midian. Dan di sana Musa bertemu dengan Allah. Dia mengalami Allah secara pribadi. Dia mengalami pribadi Allah dalam hidupnya. Dia mengalami hadirat Tuhan. Dan karakter Musa sangat berbeda, saudara. Bahkan Musa ini, firman Tuhan berkata, dia memucuk Tuhan. Dia berkata, Tuhan, kami tidak akan pergi kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Saudara, kamu bisa bayangkan perbedaan di antara Musa dengan orang Israel yang lain. Kenapa, saudara? Musa mengalami Tuhan. Dia tahu kepuasan yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Karena mereka akan mengalami kekenyangan yang luar biasa, kepuasan yang sejati di dalam Tuhan. Haus dan lapar. Berbahagialah orang yang haus dan lapar. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, apa sih yang Anda mengerti tentang haus dan lapar? Saya percaya semua kita pernah mengalami apa yang dikatakan lapar. Ketika kita lapar dan ketika kita haus, saudara. Ya kan? Kau pernah melihat seorang bayi yang kecil ketika dia lapar, dia menangis, saudara. Kapanpun waktu, dia tidak peduli. Pokoknya kalau dia lapar, itu dia menangis. Baik itu di tengah malam, baik itu di dalam kondisi yang punya AC yang begitu bagus, ada air condition, dia tetap menangis kalau dia merasa haus dan lapar. Kenapa, saudara? Seluruh dirinya, kehidupannya ketika dia haus dan lapar, saudara, yang dia cuma mau itu, dia mau makan, saudara. Dia mau minum susu. Yang dia mau adalah dia mau mencari makanan. Dia mau menikmati apa yang dikatakan minuman, sehingga rasa haus dan dahaganya itu, saudara, dipuaskan. Yang dia mau adalah fokusnya itu adalah makanan, saudara. Ketika seseorang itu haus dan lapar, fokusnya beda. Yang dia mau itu adalah dia mau menikmati makanan, saudara. Bukan saja fokusnya berbeda, mimpi, visinya itu, saudara. Dia bayangkan kalau dia menemukan makanan, saudara. Dia bayangkan kalau dia bisa berada di restoran yang paling baik, dia bisa menikmati, saudara. Begitu dia haus dan lapar, dia mau menikmati sesuatu, perasaannya itu cuma mau makan, saudara. Pikirannya cuma mau makan, saudara. Sehingga dia menemukannya. Maka, saudara, orang yang haus dan lapar akan Tuhan itu sangat berbeda. Meskipun usia mereka mungkin sudah lanjut, saudara. Meskipun mungkin kondisi fisik mereka itu sudah tidak mengizinkan. Tetapi orang yang haus dan lapar akan Tuhan itu, saudara, semangat mereka, antusias, kegairahan mereka terhadap Tuhan itu sangat luar biasa. Yang setuju katakan amin. Mereka ke gereja itu bukan karena satu rutinitas. Mereka ke gereja itu bukan karena mereka sekadar melayani dan mereka punya tanggung jawab, saudara. Mereka ke gereja itu bukan karena teman mereka mengajak mereka, bukan karena mereka mendapatkan pesanan daripada pastor, bukan karena gara-gara mereka sakit dari mereka mau ke gereja. Beda, saudara. Orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan, orang yang haus dan lapar akan Tuhan, saudara. Mereka didorong ke gereja itu adalah karena kelaparan mereka kepada kebenaran firman Tuhan. Karena mereka begitu haus dan lapar akan Tuhan. Mereka haus dan lapar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mereka haus dan lapar untuk mendengar
firman Tuhan. Mereka haus dan lapar, dan mereka ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan, saudara. Maka kualitas ibadah orang yang haus dan lapar itu sangat berbeda, saudara. Kualitas mereka memuji dan penyembahan mereka itu sangat berbeda, saudara. Kualitas ketika mereka mendengarkan firman Tuhan itu berbeda, saudara. Maka ketika mereka memberi, firman Tuhan berkata mereka tidak tanggung-tanggung. Kenapa mereka? Saudara, karena mereka haus dan lapar akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya masih ingat satu waktu ketika saya pergi ke Kuala Lumpur. Pada waktu itu saya naik bus dan sampai ke Kuala Lumpur. Saya dijemput oleh abang saya dan saya pergi ke rumahnya, saudara. Itu kira-kira kalau tidak silap saya sudah jam 12 malam gitu ya. Sampai di rumah, mandi. Kemudian saya merasa begitu lapar. Kelaparan itu, saudara, sangat luar biasa. Sehingga saya merasakan badan saya itu menggigil kelaparan, saudara. Dan mereka ada menyediakan makanan untuk saya. Dan ketika saya ingin makan, saudara, ternyata saya tidak punya selera secara lahiriah. Ini nggak punya selera. Lalu saya terfikir, ternyata saya sudah tidak membaca firman Tuhan mungkin ada 2 atau 3 hari, saudara. Dan waktu itu saya mengambil Alkitab saya, dan ketika saya membuka dan membaca, saudara, ternyata saya begitu lapar akan firman Tuhan. Saya membaca seperti orang yang gelojo, saudara. Saya membaca dan membaca, saudara. Saya sepertinya saya merasakan firman Tuhan itu melompat, dan firman Tuhan itu melompat kepada saya, masuk dalam diri saya, saudara. Dan saya menerima firman itu dengan kepuasan yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan, mereka akan dikenyangkan. Amin, saudara. Ada amin. Satu ketika dahulu ketika saya masih belajar, maafkan saya, ketika saya sudah bekerja, mulai bekerja, saudara, pada tahun pertama atau kedua saya bekerja, saya masih menaiki motosikal waktu itu. Dan satu petang setelah habis saya berdoa, hujan lebat, saudara, hujan lebat disertai dengan petir. Dan hari itu ada kebaktian doa di gereja. Dan waktu itu saya tinggal di Taman University, saudara. Dan itu harus naik motor pergi ke gereja kita di pusat, di Mahmudia, di belakang Hospital Sultanah Aminah. Itu agak jauh, saudara. Hujan lebat, ada petir. Tetapi karena ada satu kehausan untuk menyembah Tuhan, ada satu kehausan untuk berdoa, saudara, saya bilang it's okay. Saya naik motosikal, saya menggunakan baju hujan, saya naik motosikal, dan saya pergi dengan sukacita, saudara. Sehingga saya pergi mengikuti kebaktian doa, dan saya menikmati doa yang luar biasa. Maka firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Paulus di dalam Filipi 3 ayat ke-10, firman Tuhan berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Ini Paulus, saudara. Dengan cara yang sama, saudara, Paulus pada masa kehidupannya, dan kita tahu bagaimana Paulus itu sudah mengenal Tuhan. Dia melayani Tuhan dengan begitu luar biasa, saudara. Walaupun dia sudah dewasa dalam Kristus, dan dia telah melihat dan mengalami mukjizat Tuhan, saudara. Namun di akhir kehidupan Paulus, dia berkata seperti ini, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Apa yang sedang dibicarakan oleh Paulus, saudara? Paulus sedang membicarakan tentang kehausan, tentang kelaparan pada diri dia yang mau terus mengenal Tuhan, saudara. Padahal Paulus ini sudah mengenal Tuhan. Dia tahu dia sudah melayani Tuhan sudah demikian lama, namun tetap dia punya kelaparan dan haus akan Tuhan, saudara. Maka kita tidak heran kenapa kehidupan Paulus ini semakin bertambah dalam segala hal. Dia semakin bertambah, saudara. Kekuatan rohani Paulus ini luar biasa, saudara. Kenapa? Dia haus dan lapar akan firman Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 4:32. Yohanes 4:32. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah.
Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Aneh bukan? Saya percaya bahwa Yesus yang meminta muridnya untuk pergi ke kota untuk membeli makanan, saudara. Ketika mereka pulang, mereka mengajak dia makan. Rabi, makanlah. Dan Yesus berkata kepadaku, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ayat yang ke-33. Maka murid-muridnya itu berkata seorang kepada yang lain, apakah ada orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, perhatikan saudara, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan Yesus itu, dia haus dan lapar akan Tuhan. Dia haus dan lapar perkara-perkara yang rohani. Dia haus dan lapar untuk bersama dengan Bapa di surga. Maka di dalam Markus 1:35 berkata, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang tersembunyi dan berdoa di sana. Kenapa saudara? Inilah prioritas Yesus. Inilah makanan Dia untuk bersama dengan Bapa di tempat tersembunyi. Dan kenapa kehidupan Yesus itu sangat berbeda? Saudara, kehausan dan kelaparan Yesus itu berbeda dengan kita. Dia haus dan lapar untuk bersama dengan Bapa surgawi. Amin saudara. Bagaimana dengan Anda dan saya pada hari ini? Saudara, saya ingin membawa kita melihat ada 3 jenis kehausan dan kelaparan rohani. Saya ingin membawa kita dengan begitu cepat saudara. Yang pertama, haus dan lapar rohani yang pertama, yaitu haus daripada jiwa yang kosong. Maksudnya saudara, dia haus dan lapar daripada jiwa yang belum mengenal Tuhan, yang belum memiliki Tuhan saudara, belum percaya kepada Tuhan, belum bertaubat saudara. Orang yang haus dan lapar daripada jiwa yang kosong, yang belum mengenal Tuhan ini saudara, mereka akan mencari apa saja untuk bisa mengisikan diri mereka saudara. Mereka akan mengejarkan apa yang dunia miliki. Mereka akan mengejarkan apa yang dunia lakukan saudara. Maka kita tidak heran begitu banyak orang hari ini terjebak di dalam minum-minuman keras, terjebak dalam seks bebas, terjebak di dalam alkohol, dadah. Kenapa saudara? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka sedang mencari sesuatu yang bisa memuaskan diri mereka. Mereka berpesta pora. Mereka mengejar hobi mereka saudara. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah yang sedang kita kejar hari ini? Apa yang sedang kita lakukan dalam hidup kita setiap hari? Apa sih prioritas kita saudara? Yang kedua, haus dan lapar yang kedua, yaitu haus dan lapar daripada jiwa yang kering. Maksudnya saudara, mereka pernah percaya kepada Tuhan. Mereka menerima Yesus dalam hidup mereka, tetapi jiwa mereka kering. Kenapa? Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 4:14, tetapi barang siapa yang minum dari air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, sebetulnya dalam diri mereka mengalir aliran air kehidupan saudara, yang membuatkan mereka mengalami kepuasan dalam diri mereka. Tetapi berbeda, orang ini berbeda saudara. Mereka haus dan lapar daripada jiwa yang kering. Kenapa? Kenapa mereka bisa mengalami kekeringan dalam jiwa mereka saudara? Yang pertama, karena mereka terlalu banyak minum air dari sumber duniawi. Terlalu sedikit mereka memberikan waktu mereka dengan Tuhan. Mereka lebih banyak memberikan waktu mereka menonton television mungkin. Mereka terlalu banyak memberikan waktu mereka bermain game mungkin. Mereka terlalu banyak memberikan waktu mereka dengan media sosial mungkin. Mereka terlalu banyak memberikan waktu mereka dengan pesta pora. Mereka terlalu banyak memberikan waktu mereka dengan hobi-hobi mereka saudara. Kadang-kadang mereka suka bernyanyi nyanyian-nyanyian duniawi saudara. Yang kedua, kenapa jiwa mereka bisa menjadi kering?
Karena mereka mengalami kelelahan secara mental dan tubuh fisikal mereka. Kenapa? Fokus mereka terlalu fokus ke dalam pekerjaan mereka, saudara. Mereka terlalu fokus ke dalam tugasan-tugasan duniawi mereka, saudara. Mereka mungkin terlalu fokus kepada perkara yang kelihatan rohani seperti pelayanan, sehingga mereka lupa untuk membangunkan perhubungan dengan Bapa di tempat tersembunyi. Dan ini bisa membuatkan kita kekeringan dalam rohani kita, saudara. Banyak orang mundur dalam pelayanan karena mereka terlalu 24 jam dalam pelayanan, saudara, dan mereka lupa untuk berhubung dengan Tuhan secara personal di dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, kenapa hidup kita bisa kering? Karena kita berkompromi dengan dosa. Mungkin hidup mereka berkapel, punya kekasih dengan orang yang tidak seiman. Hati-hati, saudara. Hati-hati kalau hari ini kamu sedang bercinta dengan orang yang tidak seiman dengan kamu, saudara. Atau hidup kamu suka berbohong, atau hidup kamu punya motif yang tidak benar. Meskipun kamu ke gereja, motif kamu itu tidak benar, saudara. Meskipun kamu melayani, motif kamu tidak benar, saudara. Hidup yang penuh dengan perzinahan dan begitu banyak lagi, saudara. Mari kita harus tanggalkan kehidupan yang tidak menyenangkan ini. Amin, saudara. Kita tanggalkan kantong kulit lama kita. Mari kita bertaubat dan mari kita kembali kepada Tuhan. Yang terakhir, haus dan lapar. Yang terakhir adalah haus dan lapar daripada jiwa yang puas. Katakan yang puas. Saudara, beda sekali orang yang mengalami kepuasan dalam Tuhan. Mereka akan terus mengalami haus dan lapar lagi. Semakin mereka mengalami Tuhan, semakin mereka mengalami haus dan lapar di dalam Tuhan. Maka saya tidak heran kenapa Paulus berkata, yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Kenapa, saudara? Semakin Paulus mengalami Tuhan, semakin dia mengalami haus dan lapar yang luar biasa. Orang yang haus dan lapar akan Tuhan, saudara, mereka akan terus menerima yang baru daripada Tuhan. Mereka akan menerima rema yang baru daripada Tuhan. Mereka dipuaskan dan dipuaskan dan dipuaskan, saudara. Setiap hari mereka akan terus dipuaskan dan mereka akan terus haus dan lapar kepada Tuhan, saudara. Sama seperti orang yang bercinta. Kalau kamu pernah bercinta, saudara, semakin kamu mendengar suara kekasih kamu, semakin kamu mau mendengar lagi, saudara. Setelah kamu berjumpa kali pertama, kamu mau berjumpa kali kedua, kamu akan mau berjumpa untuk kali kedua dan kali ketiga. Demikian, saudara, orang yang mengalami Tuhan, saudara, mereka akan terus haus dan lapar akan Tuhan, sama seperti Paulus. Dia mengalami pertemuan dengan Tuhan yang begitu dahsyat sekali, dan dia membangunkan pengenalan kepada Tuhan dengan begitu luar biasa. Namun semakin dia haus dan lapar akan Tuhan. Kenapa, saudara? Kenapa orang yang sudah puas boleh haus lagi? Sebab dia sudah menikmati kenikmatan di dalam Tuhan, sama seperti Musa. Dia sudah menikmati kenikmatan di dalam Tuhan, sama seperti Daud. Maka Daud berkata, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Karena Daud tahu di dalam roh Tuhan dia mengalami kepuasan yang luar biasa. Satu kepuasan yang tiada bandingnya, saudara. Satu kepuasan yang tidak berpenghujung, saudara. Satu kepuasan yang tidak terbatas. Bagaimana Anda dan saya pada hari ini? Apakah kehidupan doa kita? Apakah kehidupan pujian dan penyembahan kita? Apakah kehidupan pembacaan firman Tuhan kita setiap hari didorong oleh karena kita haus dan lapar akan Tuhan? Saudara, ada dua pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Ada dua tanda pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang pertama, akan melahirkan rasa haus dan lapar akan Tuhan.
Roma 8 ayat ke-15 firman Tuhan berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuatkan kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Yang pertama, Roh Kudus akan melahirkan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Haus dan lapar akan perkara-perkara rohani, sehingga kamu rindu untuk berdoa, sehingga kamu rindu untuk menyembah Tuhan, sehingga kamu rindu akan firman Tuhan, sehingga kamu rindu untuk memberitakan kabar baik Tuhan, sehingga kamu rindu untuk melayani saudara. Kerinduan Anda itu adalah untuk melakukan firman Tuhan. Roma 8:15 berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari Roh Kudus. Roh Kudus akan menanamkan di dalam diri kita pikiran-pikiran mengenai Tuhan, pikiran-pikiran yang berkaitan dengan perkara-perkara rohani, tentang Tuhan di dalam hati kita, tentang Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, tanda kedua pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita ialah memberikan kita kehausan dan memuaskannya pada masa yang sama. Saudara, Roh Kudus tidak akan membuatkan kita haus akan Tuhan lalu membuatkan kita kecewa. Tidak, saudara. Tetapi ketika Roh Kudus mendatangkan kehausan dan kelaparan dalam diri kita, Dia juga akan membuatkan kita merasa puas. Yang setuju katakan amin. Dalam Yesaya 45 ayat ke-19 kata firman Tuhan, tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan apa? Dengan sia-sia. Karena orang yang mencari Tuhan itu, saudara, mereka pasti akan dipuaskan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bagaimana supaya kita bisa mengalami kepuasan di dalam Tuhan? Saya ingin mengungsikan satu kunci buat kita pada hari ini. Matius 6 ayat ke-33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya melalui doa kita. Bangun pagi, mari kita membangunkan satu kebiasaan yang benar, di mana kita mau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bangun pagi, marilah kita membangunkan kehidupan doa bersama keluarga kita. Bangun pagi, marilah kita mencari Tuhan di dalam doa dan penyembahan kita. Bangun pagi, marilah kita mencari Tuhan di dalam pembacaan firman Tuhan. Amin, saudara. Kita merenungkan firman Tuhan. Saudara, dengan hanya kita membaca saja, tetapi mulailah kita merenungkan firman Tuhan. Amin, saudara. Bukan hanya sekedar merenungkan, saya mengajak saudara supaya kita juga mulai berdoa. Kita berdoa daripada firman Tuhan yang kita baca. Mari kita berdoa berdasarkan kepada firman Tuhan yang kita baca, saudara. Dan bukan hanya sekedar kita berdoa, saudara, tetapi marilah kita juga belajar untuk melakukannya. Amin, saudara. Kita mentaati setiap firman Tuhan yang kita baca. Kita mengerja dan melakukannya. Amin, saudara. Dan saya juga ingin menggalakkan supaya setiap jemaat Tuhan, ambillah kesempatan untuk membaca buku-buku yang rohani. Ambillah kesempatan untuk pergi ke YouTube dan dengarlah khotbah-khotbah daripada hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, saudara. Saya percaya kamu akan menemukan Tuhan dan kamu akan dipuaskan. Amin. Haleluya. Mari kita datang bersama dimanapun kamu berada. Saya mengajak kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Izinkan Roh Kudus melayani kita pada hari ini. Dimanapun kamu berada saat ini, izinkan Roh Kudus menjamahmu. Izinkan Roh Kudus membawakan rasa haus dan lapar dalam rohmu saat ini, saudara. Di mana ada Roh Kudus bekerja, di situ ada haus dan lapar akan Tuhan. Di mana ada Roh Kudus bekerja,
Di situ udah haus dan lapar untuk berseru kepada Dia, ya Aba, ya Bapa. Maka pada hari ini izinkan Roh Kudus menjamah hidupmu. Buka hatimu buat Dia pada hari ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Apakah kamu seorang yang gigih bekerja? Saudara, puji Tuhan kalau kamu adalah seorang yang rajin bekerja. Tapi jangan sampai kamu lalai untuk berhubung dengan Tuhan. Daniel seorang yang begitu gigih dalam pekerjaannya. Dan Daniel juga seorang yang begitu antusias untuk bertemu dengan Tuhan dia. Dia tidak pernah lalai akan perhubungannya dengan Tuhan, saudara. Membuatkan Daniel itu begitu akrab dengan Tuhannya. Mari saudara, saya mengajak kita, jangan lalai akan perhubunganmu dengan Tuhan. Dan jika hari ini kamu masih hidup bergelumang dengan dosa, mari tinggalkan itu, saudara. Jangan lagi kompromi dengan dosa. Mari kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada Dia. Tinggalkan kehidupanmu yang tidak menyenangkan Tuhan. Tinggalkan kehidupanmu yang selalu fokus kepada hal-hal duniawi. Mari mulai kembali kepada Tuhan. Amin. Mari saya berdoa buat Anda. Bapa, saya berdoa buat semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan. Alirkan dalam hati mereka saat ini satu kehausan akan Tuhan, di mana mereka mulai merasa haus dan lapar akan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Diberkatilah mereka di dalam pekerjaan, diberkatilah mereka dalam perkawinan mereka, diberkatilah mereka dalam pelayanan mereka Tuhan, dan diberkatilah mereka dalam perhubungan mereka dengan Tuhan, supaya mereka selalu haus dan lapar akan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin, amin, haleluya. Sampai jumpa lagi, thank you and God bless you. Amin.